masuknya Islam ke Maluku melalui jalur perdagangan pada abad ke-15. Para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana. Dari sini muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kiraha atau Maluku 4 Raja, yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin Sultan Zainal Abidin, Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaicil Buko. Pada masa kesultanan itu berkuasa, masyarakat muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Bitu, Maluku, Makian, dan Halmahera. Kerajaan Ternate dan Tidore yang terletak di sebelah Pulau Halmahera atau Maluku Utara adalah 2 kerajaan yang memiliki peran yang menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba menguasai Maluku. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua kerajaan ini bersaing memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, sehingga daerah ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Wilayah Maluku bagian timur dan pantai-pantai Irian atau Papua dikuasai oleh Kesultanan Tidore. Sedangkan sebagian besar wilayah Maluku, Gorontalo, dan Banggai di Sulawesi dan sampai ke Flores dan Mindanao dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Baabullah, sedangkan Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Nuku. Persaingan di antara Kerajaan Ternate dan Tidore adalah dalam perdagangan. Dari persaingan ini menimbulkan 2 persekutuan dagang. Masing-masing menjadi pemimpin dalam persekutuan tersebut, yaitu 1. Ulu Lima atau Persekutuan 5 Bersaudara, dipimpin oleh Ternate meliputi Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. Pada masa Sultan Baabullah, Kerajaan Ternate mencapai zaman keemasan dan disebutkan daerah kekuasaannya meluas ke Filipina. 2. Uli Siwa atau Persekutuan 9 Bersaudara, dipimpin oleh Tidore, meliputi Halmahera, Jailolo, sampai ke Papua. Kerajaan Tidore mencapai zaman keemasan di bawah pemerintahan Sultan Nuku. Kemunduran Kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan Kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata cara yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Peninggalan arkeologi Kesultanan Ternate, terdapat makam sultan-sultan, kompleks istana, masjid, dan makam, koleksi istana Kesultanan Ternate, peninggalan kolonial. Kerajaan Islam di Papua. Sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Papua sudah berlangsung sejak lama. Bahkan, berdasarkan bukti sejarah, terdapat sejumlah kerajaan-kerajaan Islam di Papua, yakni Kerajaan Waigeo, Kerajaan Misol, Kerajaan Salawati, Kerajaan Sailolof, Kerajaan Fatagar, Kerajaan Rumbati, Kerajaan Kowiyai atau Nama Tota, Kerajaan Aiduma, dan Kerajaan Kaimana. Berdasarkan sumber tradisi lisan dari keturunan raja-raja di Raja Ampat Sorong, Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni, Manokwari, Islam sudah lebih awal datang ke daerah ini. Ada beberapa pendapat mengenai kedatangan Islam di Papua. Pertama, Islam datang di Papua tahun 1360 yang disebarkan oleh mubalik asal Aceh, Abdul Ghaffar.
Pendapat ini juga berasal dari sumber lisan yang disampaikan oleh putra bungsu Raja Rumbati ke-16, Muhammad Siddiq Bau, dan Raja Rumbati ke-17, H. Ismail Samali Bau. Abdul Ghaffar berdakwah selama 14 tahun, dari 1360 sampai 1374 di Rumbati dan sekitarnya. Ia kemudian wafat dan dimakamkan di belakang Masjid Kampung Rumbati tahun 1374. Kedua, pendapat yang menjelaskan bahwa agama Islam pertama kali mulai diperkenalkan di tanah Papua di Jazirah Onin, Patimunin Fakfak oleh seorang sufi bernama Syarif Mu'az Al-Katan dengan gelar Syekh Jubah Biru dari negeri Arab. Pengislaman ini diperkirakan terjadi pada abad pertengahan abad ke-16 dengan bukti adanya Masjid Tunas Gain yang berumur sekitar 400 tahun atau dibangun sekitar tahun 1587. Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa Islamisasi di Papua, khususnya di Fakfak, dikembangkan oleh pedagang-pedagang Bugis melalui Banda dan Seram Timur oleh seorang pedagang dari Arab bernama Hawatan At-Tamimi yang telah lama menetap di Ambon. Proses pengislamannya dilakukan dengan cara khitanan. Di bawah ancaman penduduk setempat, jika orangnya disunat mati, maka mubalik akan dibunuh. Namun, akhirnya mereka berhasil dalam khitanan tersebut. Kemudian penduduk setempat berduyun-duyun masuk agama Islam. Penyebab runtuh kerajaan Islam di Papua itu karena terjadinya pertentangan di antara keluarga kerajaan, kurangnya pemimpin yang berwibawa, serta masuknya bangsa-bangsa barat yang membawa agama Nasrani ke Indonesia. Selain itu, keadaan sosial politik kerajaan di Papua saat bangsa Portugis masuk. Portugis langsung memihak dan membantu Papua karena Portugis mengira Papua lebih kuat. Begitu pula bangsa Spanyol memihak Tidore. Akhirnya terjadilah peperangan antara dua bangsa kulit. Untuk menyelesaikan, Paus turun tangan dan menciptakan perjanjian Saragossa, sehingga mulai banyak penduduk yang mulai beragama Nasrani dan merayakan hari besar umat Nasrani. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses Islami tanah Papua, terutama di daerah pesisir barat dan pertengahan abad ke-15, dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Islam di Maluku, seperti Bacan, Ternate, dan Tidore. Hal ini didukung karena faktor letaknya yang strategis yang merupakan jalur perdagangan rempah-rempah atau Silk Road di dunia. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Mulanya, Bima merupakan kerajaan yang dipengaruhi Hindu-Buddha yang bercampur dengan kebudayaan asli. Sebelum Islam datang, penduduknya mempercayai arwah-arwah leluhur mereka sebagai penjaga kehidupan. Pada awal abad ke-17, barulah ajaran Islam masuk ke Bima yang terletak di bagian timur Pulau Sumbawa. Tepatnya pada tahun 1620, Raja Bima yang bernama Lakai memeluk Islam dan namanya berganti menjadi Abdul Qahir. Di bagian barat dan timur pelabuhan Bima telah terdapat perkampungan orang Melayu. Perkampungan inilah menjadi pusat pengajaran Islam. Ulama dan penghulu Melayu mendapatkan hak istimewa untuk mengatur perkampungan mereka sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, dengan mudah bahasa Melayu menyebar di Bima dan di sekitarnya. Wilayah kekuasaan kerajaan Bima meliputi Pulau Flores, Timur, Solor, Sumba, dan Sawu. Pada waktu itu, Bima merupakan salah satu bandar utama. Untuk meningkatkan perdagangannya, Bima mengadakan hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain yang berdekatan. Salah satunya dengan kerajaan Goa. Hubungan dua kerajaan ini dipererat dengan pernikahan antara keluarga kedua kerajaan. Ketika Goa menandatangani perjanjian Bungaya tahun 1667 dengan pihak Belanda, Bima pun dipaksa untuk menandatangani perjanjian tersebut. Ketika itu Sultan Bima menolak. Namun, 2 tahun kemudian, 1669, kerajaan Bima akhirnya harus mengakui kekuasaan Belanda. Perjanjian damai pun dilaksanakan. Sejak itulah bangsa Belanda ikut serta dalam urusan dalam negeri.
pada tahun 1906, penguasaan Bima, Sultan Ibrahim dipaksa untuk menandatangani kontrak politik yang bertujuan menghapus kedaulatan kerajaan Bima oleh Belanda. Isi perjanjian ini antara lain, Bima mengakui wilayahnya sebagai bagian dari kekuasaan Hindia Belanda. Sultan tidak boleh mengadakan kerjasama dengan bangsa Eropa lain. Selain itu, Bima harus membantu Belanda bila sedang berperang dan Sultan dilarang menyerahkan kekuasaannya selain kepada Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan berakhir, Muhammad Salahuddin 1915 sampai 1951, pendidikan agama Islam mengalami perkembangan yang pesat. Sultan Muhammad memperbanyak sarana perbandingan dan pendidikan. Kerajaan Bima berakhir pada tahun 1951 karena Sultan Muhammad Salahuddin meninggal dunia. Di samping itu, sebelumnya Bima telah mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan menjadi bagiannya. Kini Bima menjadi wilayah kabupaten berada dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat.